ketika ia memperoleh waktu yang kedua, otomatis dia mengqadha waktu yang pertama, karena dikiaskan kepada jamak tadi. Ketika seseorang jamak maghrib, otomatis isya ada pada saat itu waktunya. Ketika orang berada pada waktu isya, melakukan sholat isya, mau jamak dengan maghrib, otomatis pada saat isya itu waktu maghrib ada. Demikian juga saat zuhur, ketika zuhur mau jamak dengan asar, otomatis asarnya ada pada di waktu zuhur itu. Atau sebaliknya, zuhur berada di waktu asar itu. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa amma idza adraka juz'an. Adapun kalau ada orang yang telah mendapatkan sebagian min awalil waktu, sebagian dari awal waktu, summa tara al-udhru, lalu tiba-tiba pada saat ia mendapatkan sebagian waktu itu, tiba-tiba muncul udzur atau tiba-tiba ada udzur, bi an kana aqilan fi awalil waktu summa janna. Seperti apa udzurnya? Seperti pada awalnya ia masih berakal, kemudian di ujungnya ia kemudian gila. Au tahiratun fahadot, atau awalnya ia suci tapi di penghujungnya kemudian tiba-tiba dalam keadaan haid. Nudirat, hal ini perlu diperhatikan. Fa in lam yudrik ma yattasi'u lil fardil waqti, kalau ia tidak mendapatkan keleluasaan untuk menjalankan fardunya pada saat itu, saqatal wujubu, maka kewajibannya gugur. Walam yalzamhul qada'u, dan ia tidak wajib qadha. Maksudnya begini, kalau ada orang di awal waktunya ia sehat, tapi tiba-tiba di akhir waktunya ia dalam keadaan gila, tiba-tiba gila, atau di awal waktunya ia dalam keadaan suci, tapi di ujung waktu ia kemudian datang haid, maka orang yang seperti ini kalau tidak mendapatkan keleluasaan waktu atau tidak ada kesempatan untuk menjalankan fardunya sholat pada saat itu, maka gugur kewajiban sholatnya. Dan juga ia tidak wajib menjalankan qadha atau tidak wajib melakukan qadha. Wa qala Abu Yahya al-Balkhi, menurut Abu Yahya al-Balkhi, beliau mengatakan hukmuhu hukmu akhiril wakti. Orang yang mengalami kejadian seperti itu, di awal waktu ia suci, di akhir waktu dia haid, di awal waktu ia sehat, di akhir waktu dia gila. Orang yang seperti itu, kata Abu Yahya al-Balkhi, hukmuhu hukmu akhiril waktu. Hukumnya seperti hukum akhir waktu. Hukum akhir waktu itu seperti apa? Kemarin telah dijelaskan, hukum akhir waktu itu apabila ia gilanya pada saat satu rakaat terakhir, artinya ketika dia sudah masuk waktu asar, kemudian di akhir waktu asar itu masih ada kesempatan untuk melaksanakan satu rakaat, maka ia wajib sholat pada saat itu. Maka beliau Abu Yahya al-Balkhi mengatakan fayalzamuhu, maka ia harus melaksanakan sholat itu fi ahadil kaulaini birok'atin, dengan memilih salah satu di antara dua pendapat, yaitu apakah seukuran satu rakaat, wa fitsani bi takbiratin, atau seukuran satu takbiratul ihram. Artinya begini, ketika orang gila, gilanya itu adalah pas kira-kira satu rakaat. Ketika orang sholat ada waktu satu rakaat di akhir waktu, maka pada saat itu dia wajib mengqadha. Kenapa? Karena ketika seseorang berada di akhir waktu ada kesempatan satu rakaat,
maka orang itu wajib melakukan sholat. Atau pendapat yang kedua, ketika ia bisa melakukan takbiratul ihram, masih ada waktu sekitar selama takbiratul ihram, maka orang itu wajib sholat. Maka orang yang gila atau orang yang haid terjadinya di akhir waktu seukuran 1 rakaat atau seukuran 1 takbiratul ihram, orang itu wajib melakukan qadha sholatnya. Wal madhabul awwalu, Abu Ishaq bin Ali bin Yusuf bin Ibrahim di sini memilih pendapat yang pertama, atau ulama Syafi'iyah di sini menurut atau mengikut pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama? Pendapat yang pertama adalah gugur kewajibannya. Pendapat kedua melaksanakan kewajiban atau mengqadha. Pendapat pertama tidak mengqadha karena dalam keadaan udzur. Udzurnya adalah gila atau udzur dalam keadaan haid. Maka orang yang seperti itu menurut Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf tidak perlu mengqadha sholatnya. Kenapa demikian? Li'annahu lam yatamakkan min fi'lil fardhi. Karena pada saat itu tidak memungkinkan untuk melakukan sholat fardu. Fasaqata wujubu, maka kewajiban melakukan sholat fardu itu menjadi gugur. Kama law halakan nisabu ba'dal hauli qabla tamakkuni minal adai. Seperti halnya ketika seseorang telah masuk kepada nisabnya dan setelah terjadi haul, tetapi di situ ada kerusakan nisab atau ada barangnya yang rusak sehingga tidak mencukupi nisabnya sebelum melaksanakan, maka itu tidak wajib melaksanakan zakat. Zakatnya nggak jadi terlaksana. Kenapa? Karena ada sebagian rusak, padahal harusnya dilakukan, tapi belum sempat, baru mau melakukan, ada barangnya yang rusak, sehingga zakat yang harusnya ditunaikan tidak jadi ditunaikan. Kenapa? Karena nisabnya kurang, walaupun sudah sampai kepada haulnya. Wa yukhalifu akhirul waqti, dan ini berbeda dengan yang disebut dengan akhir waktu tadi. Ini berbeda. Fa innahu yumkinu ayyubna ma baqiya ala ma atraka ba'da khurujil waqti. Kalau yang tadi disebutkan akhir waktu tadi, orang yang gila di akhir waktu wajib qadha tadi, ini berbeda dengan posisi atau dengan melaksanakan zakat ini, berbeda. Kenapa kok demikian? Karena kalau dikategorikan di akhir waktu, maka itu masih memungkinkan untuk dilaksanakan sholat ketika sholat itu waktunya sudah keluar dari waktunya tersebut, masih juga bisa dilaksanakan. Contohnya, ketika ada orang yang sholat asar, waktunya tinggal 1 rakaat, kemudian dia sholat, dapat 1 rakaat, masih bisa diteruskan di luar waktu, yaitu pada saat waktu maghrib. Berbeda dengan hal ini, untuk itu Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Ash-Shirazi memilih pendapat yang pertama. Kalau terjadi ada orang gila di akhir waktu, maka pada saat itu, pada saat itu tidak wajib qadha. Atau ada orang yang suci di akhir waktu ternyata dia haid dan belum melakukan sholat, maka pada saat itu ia tidak wajib qadha sholatnya. Karena apa? Karena seperti orang yang mau menunaikan zakat, sudah sampai haul dan nisabnya, begitu mau diberikan ternyata tiba-tiba ada barangnya yang rusak sehingga tidak mencukupi nisabnya, sehingga batal, tidak ada kewajiban untuk melakukan zakat. Kan syarat mengeluarkan zakat kan cukup nisab dan cukup haul. Haulnya cukup, cuman nisabnya ini rusak di tengah jalan, pas mau dibagikan ternyata kurang nisabnya, maka seperti ini dia tidak wajib untuk melaksanakan zakat mal tadi. Sama halnya dengan orang yang gila tadi, di akhir waktu dia gila, maka dia tidak wajib mengqadha sholatnya pada saat dia gila itu. Dan ini berbeda dengan orang yang dikatakan sama dengan akhir waktu. Kalau akhir waktu, di akhir waktu itu masih bisa melaksanakan seukuran 1 rakaat dan bisa diteruskan di waktu berikutnya. Fayal jamuhu, oleh karena itu kalau kiasnya adalah ini, orang yang gila seperti itu atau orang yang haid di akhir waktu seperti itu, ia wajib mengqadha sholatnya. Wa in adraka minal wakti, kalau
ia mendapati sebagian waktu mayasaul fardu, di mana waktu itu ada kelapangan untuk melaksanakan fardunya waktu itu. Tsumma tara al junun, tiba-tiba dia gila, awil haidu, atau tiba-tiba dia haid, istaqarral wujubu, maka kewajiban untuk mengqadha sholatnya itu ditetapkan. Artinya ia wajib mengqadha sholatnya, walazimahul qadha, dan ia harus mengqadha sholatnya yang tertinggal pada saat ia gila, pada saat ia haid itu. Idza zalal udru, apabila kalau udurnya sudah hilang. Artinya orang yang seperti ini ketika dia sudah sembuh dari gilanya, ia wajib mengqadha sholatnya itu. Atau orang haid di akhir waktu ia haid, maka ia wajib mengqadha, dan pada saat dia sudah suci, maka ia harus mengqadha sholatnya yang ditinggal pada saat dia haid itu. Wahukiya an Abil Abbas annahu qala, dan diriwayatkan dari Abi Abbas bahwasanya beliau berkata, la yastakiru, kalau terjadi seperti itu, orang haid di akhir waktu, orang gila di akhir waktu, yang seperti itu tidak ditetapkan untuk membayar qadha, dia tidak wajib mengqadha hatta yudrika akhiral waktu, sampai ia memperoleh akhir waktu. Kata Abi Abbas, orang yang seperti itu tidak ditetapkan untuk qadha sampai ia memperoleh akhir waktu. Artinya ketika ia memperoleh akhir waktu, baik satu rakaat atau satu takbiratul ihram, ia tetap wajib qadha. Wal madhabul awwalu, sementara itu Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi memegang pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama? Saqatul wujub, kewajiban melakukan sholat pada saat itu gugur lantaran datang bulan atau lantaran gila tadi. Li'annahu wajaba alaihi, karena wajib baginya, watamakkunu min adaihi, dan memungkinkan untuk melaksanakannya. Fa asbaha, demikian juga hal itu, idza wajabat az-zakatu, apabila wajib menunaikan zakat, watamakkunu min adaiha, dan memungkinkan untuk melaksanakannya, falam yakhruj, dan tidak keluar, hatta halakal mal, sehingga harta itu rusak. Imam Syirazi itu memilih pendapat yang pertama. Imam Syirazi mengkiaskan dalam hal ini seperti orang menunaikan zakat. Ketika seseorang menunaikan zakat, dan pada saat ia mau menunaikan zakat tadi, haulnya sudah cukup, nisabnya sudah cukup, tiba-tiba pas mau melaksanakan, itu terjadi kerusakan di dalam hartanya, sehingga tidak terjadi atau tidak jadi mengeluarkan zakatnya karena kurang nisabnya. Demikian juga pada saat orang yang ketika mau sholat, tiba-tiba di akhir waktu itu dia datang bulan, di akhir waktu itu dia gila, maka orang yang seperti ini sama dengan orang menunaikan zakat, tidak jadi menunaikan zakat lantaran nisabnya kurang. Dan orang yang seperti ini tidak jadi sholat lantaran apa? Lantaran datang bulan, lantaran gila. Oleh karena itu dia tidak wajib mengqadha sholatnya. Itu pendapat yang dipegang oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi. Wa masalatu allati ba'daha, adapun sholat yang sesudahnya, fa innaha la talzamuhu, ya tentu saja tidak wajib dilaksanakan, tidak wajib diqadha. Sholat yang sesudahnya, yang pada saat itu saja tidak wajib diqadha, apalagi yang sesudahnya. Wa qala Abu Yahya al-Balkhi, menurut Abu Yahya al-Balkhi, talzamuhul asru bi idraki waqti dhuhri, maka sholat asar pada saat itu wajib dilaksanakan karena ia telah memperoleh waktu zuhur. Wa talzamul isya bi idraki waqtil maghrib, dan sholat isya yang sesudah sholat maghrib itu wajib juga dilaksanakan karena ia telah memperoleh waktu maghrib. Li'anna waqtal ula waktu sani, beliau menyampaikan li'anna waqtal ula waktu sani, karena waktu yang pertama itulah waktu yang kedua. Maksudnya ketika orang itu telah mendapatkan waktu maghrib, maka otomatis ia mendapatkan waktu isya. Ketika seseorang mendapatkan waktu zuhur, otomatis ia mendapatkan waktu asar. Kenapa demikian? Karena akhir zuhur itu adalah awal asar.
akhir maghrib itu adalah awal isya. Maka kedua-duanya harus dilaksanakan. Ini menurut Abu Yahya Al-Balkhi. Makanya kedua-duanya harus dilaksanakan, baik pada saat itu maupun sesudahnya. Ketika dia gila pada saat ia akhir zuhur, maka asarnya dia harus melaksanakan. Pada saat dia akhir maghrib, maka isyanya dia harus melaksanakan sholat juga. Maksudnya dia harus mengqadha sholat yang ditinggal pada saat itu. Bukan hanya waktu zuhur saja, tetapi juga waktu asar. Bukan hanya waktu maghrib saja, tetapi juga waktu isya. Beliau menyampaikan di anna waqtal ula waktu sani fi halil jam'i, dalam hal menjama. Jadi kalau orang menjama itu waktu yang pertama, ya waktu yang kedua. Itu kalau menjama. Kama anna waqtasani waqtal ula, seperti halnya waktu yang kedua itu juga adalah waktu yang pertama fi halil jam'i, pada posisi menjama. Kalau ada orang pengen menjama sholat karena memang boleh jama, maka ketika dia sholat maghrib pada saat itu sudah otomatis waktu isya. Karena jamak maghrib dengan isya. Ketika ia menjamaknya sholat isya, otomatis di situ ada waktu maghrib. Oleh karena itu, waktu maghrib adalah waktu isya adalah waktu maghrib untuk orang yang menjamak dua sholat. Demikian juga zuhur dengan asar. Ketika dia sholat zuhur menjamakkan dengan asar, maka waktu zuhur juga waktu asar juga waktu zuhur pada saat orang ingin melakukan sholat jamaah. Maka kedua-duanya itu ketika dia telah mendapati salah satu dari keduanya, maka wajib untuk mengqadha sholat. Itu menurut Abu Yahya Al-Balkhi. Fa'idha lazimatul ula, kalau ia harus mengqadha yang pertama, bi'idraki waktu tsaniyah, karena ia telah memperoleh waktu yang kedua, lazimatul tsaniyah, maka dia juga harus mengqadha waktu yang kedua bi'idraki waktu ula, karena telah memperoleh waktu yang pertama. Jadi begini, ketika ia memperoleh waktu yang pertama, otomatis ia mengqadha juga waktu yang kedua. Ketika ia memperoleh waktu yang kedua, otomatis dia mengqadha waktu yang pertama, karena dikiaskan kepada jamak tadi. Ketika seseorang jamak maghrib, otomatis isya ada pada saat itu waktunya. Ketika orang berada pada waktu isya, melakukan sholat isya, mau jamak dengan maghrib, otomatis pada saat isya itu waktu maghrib ada. Demikian juga saat zuhur. Ketika zuhur mau jamak dengan asar, otomatis asarnya ada pada di waktu zuhur itu. Atau sebaliknya, zuhur berada di waktu asar itu. Ini kalau dikiaskan dengan jamak, seperti yang disampaikan oleh Abu Yahya Al-Balkhi. Fa'idha lazimatul ula, kalau ia harus mengqadha yang pertama, bi'idraki waktu tsaniyah, karena ia telah memperoleh waktu yang kedua, lazimatul tsaniyah, maka dia juga harus mengqadha waktu yang kedua bi'idraki waktu ula, karena telah memperoleh waktu yang pertama. Jadi begini, ketika ia memperoleh waktu yang pertama, otomatis ia mengqadha juga waktu yang kedua. Ketika ia memperoleh waktu yang kedua, otomatis dia mengqadha waktu yang pertama, karena dikiaskan kepada jamak tadi. Ketika seseorang jamak maghrib, otomatis isya ada pada saat itu waktunya. Ketika orang berada pada waktu isya, melakukan sholat isya, mau jamak dengan maghrib, otomatis pada saat isya itu waktu maghrib ada. Demikian juga saat zuhur. Ketika zuhur mau jamak dengan asar, otomatis asarnya ada pada di waktu zuhur itu. Atau sebaliknya, zuhur berada di waktu asar itu. Ini kalau dikiaskan dengan jamak, seperti yang disampaikan oleh Abu Yahya Al-Balkhi. Wal madhabul awalu, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf tetap memegang yang pertama. Apa yang pertama? Yang pertama adalah sukutul wujub, kewajibannya gugur. Jadi tidak perlu mengqadha. Li'anna waqtal ula waqtasani ala sabilit tabi'i. Waktu yang pertama itu adalah waktu yang kedua, itu berdasarkan urutannya. Walihada la yajuzu fi'lasannya, oleh karena itu tidak boleh melaksanakan yang kedua dulu hatta tuqaddimal ula, kecuali telah melaksanakan yang pertama dulu. Bi khilafi waqti saniyah, berbeda dengan waktu yang kedua. Fa innahu waqtul ula,
maka waktu yang kedua itu sesungguhnya adalah waktu yang pertama. La ala wajib tabwi, tapi bukan dari sisi urutannya. Walihada yajuzu fi'laha qabla tsaniya. Oleh karena itu boleh melakukannya sebelum melakukan yang kedua. Orang yang gila di akhir waktu kurang lebih 1 rakaat atau 1 takbiratul ihram, tinggal pilih di antara keduanya, maka pendapat pertama adalah gugur kewajiban pada saat itu. Dan ini dipegang oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi. Kemudian pendapat yang kedua, tidak gugur kewajibannya seperti itu, tidak gugur. Kalau ada orang gila atau orang haid, begitu dia gila haid di akhir waktu, maka pada saat itu dia tetap melakukan sholat. Artinya karena dia haid, dia gila, tidak bisa melakukan sholat, maka dia harus melakukan qadha. Maka pada saat itu ia harus mengqadha sholatnya ketika ia sudah sembuh dari gilanya, ketika ia sudah bersih dari haidnya. Dalam pembahasan ini memang agak rumit, untuk itu mari kita berhati-hati di dalam menjaga sholat ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.